Kalau ketika pemindahan itu konon memang banyak sekali cerita yang beredar, banyak sekali tukang dari pemindah itu banyak yang meninggal, ada gangguan jiwa dan sebagainya. Yang paling fatal, ya pimpinan dari yang menyuruh tempat memindah batu itulah yang pastinya menanggung atau bertanggung jawab atas pemindahan batu itu, karena memindahkan sesuatu yang bukan punya kita kan kita juga salah ya, apalagi itu ada nilai-nilai yang tersembunyi di balik kenapa batu itu berada di situ. Selama perjalanan ya Mas, ini kan memang ya saya tahu ini satu kompleks perumahan yang sangat luas dan perumahan elit. Cuman yang kita lewati ini entah apa yang dikasih gambaran ke saya, itu banyak kayak ini Mas, prajurit-prajurit. Oh, bawa tombak. Iya, keraton tapi berarti. Tapi keratonnya itu era-era Mataram Islam, Mataram baru. Yang saya lihat karena banyak sekali berseliweran gitu ya sekilas. Kemudian saya melihat juga ada seperti satu situs ya, seperti situs pesanggerahan. Dan memang ini pada masa raja-raja dahulu. Ini coba kita cari tahu ya, apa kaitannya dengan raja yang mana gitu. Karena ini kita kan ada sekarang di Karanganyar. Sekitaran Solo ya, Jawa Tengah. Itu yang saya diarahkan memang terlihat seperti ada satu seperti istana ya, joglo atau apa itu, tetapi itu sifatnya gaib atau tidak bisa dilihat. Nah, terus kaitannya sama tempat ini, seperti ini tanah yang dikutuk gitu Mas, gitu. Karena saya melihat auranya itu merah, semuanya merah, dan justru ketika ini kemudian ditutup ataupun dikutuk itu tadi tidak bisa kan ditempati, entitas-entitas dari manapun masuk datang ke sini. Apapun itu tidak terbatas, karena kemudian membuat ya tempat ini menjadi seperti perumahan gaib. Nah, sebelum tadi kita cari ya dan kita pilih ya, karena ini banyak banget, ini luas banget gitu. Terus nanti kita pilih mana yang bisa menjadi satu cerita yang tentunya ada kisah masa lampau, sebab akibatnya, kemudian entitas-entitas apa sih yang masuk ke sini gitu. Karena kayak ini ya, mereka tuh berebut gitu, pengen bercerita gitu. Jadi kayak mau masuk satu-satu karena kayak ada satu protes yang ingin disampaikan, yang saya lihat. Wah, seperti ini ya Om, beberapa tempat-tempat yang pernah kita temui ada ketidakcocokan antara manusia yang bangun tempat sama entitas yang sudah lebih dulu ada di situ. Ya, lebih dulu dan menjaga. Dan ada kaitannya sama tempat ini. Dulunya di masa lampau itu seperti apa gitu. Nah, mungkin Sobat-Sobat Javanica juga penasaran apakah ini nanti entitasnya lebih ke kayak mengganggu atau malah menjaga, atau hanya sekedar berada di sini, atau memang ini kompleks seperti itu. Nah, nanti bentar, Mas, kita akan temukan jawabannya. Ada yang mau berpesan? Oke, nggak apa-apa. Tapi ini halus. Belum sampai lokasi udah ada yang masuk. Sugeng dalu, salam rahayu. Dalam saking rencang-rencang kisah tanah Jawa, kula nuwun badhe sowan dateng pesanggerahan kalian situs perumahan, badhe menyampaikan cerita-cerita kalih rencang-rencang anak-anak muda sakniki. Mbok menawi panjenenganipun wonten ngendikan apa pesen, monggo disampaikan saja. Sing hati-hati. Nggih. Sing hati-hati ya, Le. Nggih. Oke, apa sing diomongke? Sampai ke. Nggih. Mbok menawi Dijogo ulo salame. nggih. Aja lali karo adat istiadat. Nggih.
tempat yang sudah terbengkalai ini itu kan lama banget ya. Akses untuk masuk ke sini itu termasuk mudah katanya. Oke. Ya, jadi banyak entitas yang ketika tempat ini kosong, itu mereka ada yang merasa kotor, ada yang merasa mereka senang. Yang merasa kotor itu tentunya yang dekat dengan daerah yang dikeramatkan atau lokasi-lokasi yang disakralkan. Iya. Tetapi tempat-tempat yang seperti ini itu ada beberapa yang mereka justru mengundang, suka gitu. Kayak menarik gitu ya. Ini mungkin maaf ya kalau ada coret-coretan vandalisme yang itu mengarah pada seperti tulisan-tulisan tidak sesuai ataupun yang lebih mengarah ke seksual gitu ya banyak. Ya. Karena ternyata sejak saya masuk ke sini yang pertama tadi itu tempat ini sering dipakai untuk aktivitas-aktivitas mesum. Bagus sekali Om interiornya. Ya desain ini ya, arsitekturnya ya. Cuman ini kita kan ini Om lagi ada di satu rumah, jadi kita pilih satu rumah dulu untuk sampling. Kemudian tadi ketika di mobil kan kita dikasih pesan nih sama yang saya rasakan kayak yang menjaga tempat ini dan menjaga kita seperti itu. Apa yang kamu lihat, kamu rasakan, ceritakanlah. Nah sebelum ini Om, sebelum nanti kita cerita di tempat ini, saya ngerasa ketika kita mau masuk sini, memang kompleknya ini sepi, nggak ada penghuninya, nggak ada orangnya. Cuman kayak makin deket tuh kayak makin rame gitu loh. Iya. Yang kalau sebelum ini saya cerita nanti yang Mas dirasakan apa? Cuman kalau didetailkan nanti ada beberapa perbedaan. Ini mungkin nanti mau ini Om, mau coba saya gambar. Tapi aku kan tadi di luar pakai jaket nih. Iya. Nah, saya baru sadar kenapa Om memilih untuk nggak pakai jaket. Ternyata sampai sini hawanya Panas, langsung berubah panas. Penuh sih. Apa ya, ini kan banyak sekali rumah. Memang kita ambil sampel ya, kita nggak akan semua bisa menelusuri. Tetapi corak dan varian ataupun komunitasnya itu hampir sama semua yang ada di sini. Biasanya mungkin kepikiran paling isinya mungkin apa? Ada sosok kuntilanak ataupun gondoruo ya. Tapi yang saya rasakan ini entitas-entitas menyerupai siluman-siluman sih Mas. Oh gitu? Iya, jadi ada manusia berbadan katak gitu, terus ada banyak kayak untul ya, jadi bukan tuyul tapi anak kecil banyak banget gitu. Terus kemudian ya tadi masih ada beberapa orang yang seperti prajurit perang ya, itu berkeliling dan ada satu entitas yang dia menunggang kuda, kudanya kuda putih, memakai kayak belangkon gitu. Itu selalu meliputi kompleks yang ada di sini. Jadi kalau saya ikut merasakan gini Om, kayak kita tuh masuk perumahan beneran. Iya. Ada kayak RT-nya, RW-nya, ada kayak yang ronda, kemudian ada kayak keamanannya gitu loh Om, pos-pos dan sebagainya. Iya. Nah mungkin yang Om sebutkan tadi ada yang berkeliling, salah satu dari apa ya, yang jaga itu bukan ya, keamanan ya. Iya sih, cuman dari tadi memang ada sesuatu yang mengintip ya. Anak-anak kecil itu banyak banget ya, setinggi-tinggi ini tapi telanjang semuanya. Gitu, berbentuk apa ya, kayak pendekar gitu loh mesti. Tapi kecil. Ini pendek dan kekar. Wah, singkatan, bukan pendekar yang perang bukan. Pendek tapi kayak maskel gitu loh, berotot gitu. Ini sempet tadi sih berkeliaran masuk ke satu ruangan, cuman saya melihat ya ternyata ada satu permasalahan yang terjadi ketika tempat ini dibangun sebenarnya. Jadi saya melihat pintu gerbang antar dimensi yang ada di lokasi ini itu terbuka, sangat luas banget. Yang dimana dulunya memang ada suatu hal untuk menetralisir tempat tersebut. Menggunakan, saya melihat seperti batu gitu, bentuknya seperti batu. Batunya cukup besar, tetapi ini saya tidak tahu nanti posisinya di mana. Batu ini juga memang dipergunakan oleh orang-orang pembesar pada waktu itu untuk melakukan tirakat, semedi, dan juga berkomunikasi dengan semesta. Namun fungsi batu ini ternyata dulu juga menutup satu lubang atau seperti black hole gitu loh, dimana selama ratusan tahun sebelumnya atau bahkan ribuan tahun, lubang ini sudah menghisap banyak sekali entitas-entitas yang itu langsung terkurung di bawah tanah.
Karena kita ketahui kan kalau metafisik ataupun supranatural kan ada 3 alam ya. Iya. Atas, tengah, dan bawah. Underworld ya. Biasanya yang selama ini kita ketemukan kan yang ada di atas tanah nih, kayak di situ entah ada kuntilanak, pocong, genderuwo ya. Tapi ini di bawah tanah. Ini baru kita temui hari ini sih. Tapi dia naik sekarang. Naik. Wih. Jadi saya melihat beberapa yang dia itu nggak sempurna gitu ya. Seperti satu entitas dari seseorang yang dulu pernah hidup, tetapi nggak sempurna. Saya melihat ada misal dia meninggal karena kecelakaan, ataupun meninggal karena perang, udah di tempo lama ya, ataupun tumbal-tumbal pesugihannya juga. Kemudian yang meninggal karena bunuh diri itu terserot ke situ, kemudian ditutup. Nah, ketika ini dipindah ini masuk, sehingga membuat kawasan ini layaknya seperti perumahan hantu atau pemukiman makhluk astral. Jadi kayak setan-setan kelaparan banyak banget di sini, ataupun hantu-hantu kelaparan. Kalau ini Om, cocok-cocokan aja nih Om, yang Om rasakan perbandingan antara entitas positif sama negatif ini kira-kira berapa? 80% nih Mas. Wih. Iya, karena negatif semua. Ada yang apa ya? Yang dari tadi kayak gini sih. Panjang banget ini, tapi panjang banget gitu. Kayak yang itu loh, hantu neraka gitu loh Mas. Iya, tahu. Panjang banget, terus dia saya pikir itu kuntilanak merah gitu, tapi kulitnya aja. Dan begini ya, entitas-entitas yang nampak itu semua tidak berpakaian. Jadi telanjang gitu ya. Cuman kulitnya ini ada yang kulit manusia, kayak yang sosok pendekar tadi itu kulitnya manusia, kemudian ada yang kulitnya itu merah ya. Jadi nggak terus pakai gaun, bukan. Iya. Jadi semuanya berkulit merah, kemudian lidahnya kayak dasi sepanjang pusar gitu. Dia begini jalannya. Gambaran ini ya, model-model gitu. Gambaran iblis-iblis. Iya, karena di ini ya, film-film itu. Film-film ya, dan ada beberapa entitas-entitas dia yang biasanya kan berbentuk manusia ya. Ini tuh hanya gumpalan-gumpalan banyak banget. Jadi kayak ektoplasma yang saya melihat ada satu selendang ya yang tadi turun ke bawah, yang waktu saya masuk ini sempat saya survei kecil-kecilan gitu. Saya melihat seperti selendang tuh panjang banget, dia larinya ke bawah. Tapi cuma selendang aja, itu mesti. Oke. Nah, kalau aktivitasnya sendiri Om di rumah ini sebagai ini ya, sampling dari rumah-rumah yang lain, mereka itu memang hanya menghuni atau menarik sesuatu atau bagaimana Om? Kalau di sini sih sudah menghuni dan sudah paten Mas. Iya. Akan ada apa? Banyak sekali entitas-entitas ya yang dia masuk sini itu harus mengalami satu izin dulu gitu. Karena di screening dulu ya. Karena ini misal satu ruangan, ada satu sumbernya yang tadi terbuka, mereka sudah menguasai dulu. Kemudian kalau kita bayangkan kemudian ini banyak sosok tinggi gede serem ya kayak genderuwo, itu minim justru karena mereka yang sudah terbuka, mereka yang sudah kemudian masuk ke alam tengah itu nyaman tinggal di sini. Itu yang saya tangkap kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi mereka punya koloni tapi tidak mudah untuk menerima sesuatu yang dari luar. Oke, kayak ini ya, kayak mungkin kasta-kastaan gitu ya Om. Iya. Gimana Om? Sorry. Selamat malam. Bisa bahasa Indonesia ya? Oke, kami dari tim Kisah Tanah Jawa kesini tadi sudah minta izin untuk bercerita sama ingin mengetahui apa yang dulu pernah terjadi di sini. Dulu benar di sini pernah dibangun oleh manusia dan hendak dihuni manusia. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan informasinya kenapa kok akhirnya ini kosong seperti itu? Silahkan. Mungkin bisa agak keras. Jadi yang disampaikan. Iya. Antara dua ini masih parsial. Oke. Tapi mulut coba saya dengarkan. Dia ngomong apa? Jadi yang disampaikan kita benar, katanya itu. Yang disampaikan benar semua. Yang disampaikan benar semua.
ada kesalahan waktu awal tidak ada satu penumbalan ataupun tujuan-tujuan khusus untuk membuka lokasi ini sehingga dikuasai banyak energi. Iya. Jadi katanya dia itu, aku dengarnya samar mas. Memang waktu pembangunannya sendiri itu tidak melihat beberapa hal-hal ya yang itu dilanggar dan juga sesuatu hal yang itu sudah menjadi seperti paku bumi katanya dia gitu. Dimana paku bumi ini mengunci atau menumbali tempat ini. Zaman dulu ini tempat yang sangat rawan ataupun sangat wingit ya. Ya ini saya dengar, saya translate yang sangat rawan ataupun sangat ini, dan setelah itu tidak sesuai dengan hal itu akhirnya membuka, dan ini katanya membuka gerbang antar dimensi katanya dia. Jadi tempat ini sudah menjadi tanah yang awalnya sudah dikutuk kemudian dinetralkan, lantas dibuka lagi gitu. Sehingga bisa kita ketahui kayak luka yang sudah mengering dibuka itu loh mesti. Iya. Jadi banyak sekali entitas yang kemudian menguasai tempat ini gitu. Boleh dibilang gini nggak sih, kayak pernah ada manusia yang akhirnya kayak membuka segel. Iya. Yang seharusnya itu tidak boleh dibuka, harus dibiarkan begitu saja, tapi akhirnya dibuka. Iya. Dan ini sebenarnya tempat-tempat yang sangat sakral gitu, ataupun dulu menjadi satu tanah yang dia itu sifatnya sakral, itu maksudnya sangat dikeramatkan ya. Tetapi memang ada beberapa salah ketika sudah dikasih tahu misalkan ini nggak boleh terlalu profit gitu, ataupun dipergunakan untuk tinggal orang, karena tempat ini nggak layak untuk tinggal gitu. Terus tempat yang dipakai untuk semedi, untuk apa itu disakralkan, karena itu bagian dari sejarah dan banyak entitas-entitas positif yang menjaga tempat itu. Gitu. Ini kayaknya masih mediumisasi ya. Ininya. Aku parsial soalnya Mas Di. Iya, masih dingin Om. Nggak bisa ini soalnya suaranya agak susah ini transit ya. Oke. Apakah entitas yang ada di sini? Iya. Punya permintaan atau pesan kepada orang yang dulu pernah membangun tempat ini atau pernah ingin tinggal di sini atau yang datang ke sini? Oke, silakan disampaikan. Ya ada pesan. Oke. Hati-hatilah. Hati-hati ya. Permisilah. Iya. Izin. Oke. Karena ini sudah menjadi tempat bagi kami membangun istana. Istana. Dan ada junjungan kami di sana. Satu pertanyaan terakhir mungkin, jika ada orang yang datang kembali ke sini untuk mencoba mungkin menghuni atau menempati atau membangun tempat ini lagi, nggak bisa, sama sekali nggak bisa, bagaimanapun caranya. Itu selo harus dipindahkan lagi, harus dibacakan doa lagi. Oh, berarti emang kuncinya segel tadi. Oke, terima kasih informasinya. Terima kasih, kita mau melanjutkan perjalanan. Kemudian kita bicara beberapa entitas yang tadi katanya ramai banget di sini. Saya coba ini Om mengambil sampling yang tergambar secara live scan. Mungkin nanti beberapa gambarnya kita susulkan. Kita cocok-cocokkan lagi Om, kita konfirmasi. Saya menangkap ada sosok yang seperti apa ya? Seperti manusia, tetapi ini kan masih hitam putih. Penyempurnaan ya Mas ya. Tapi kalau saya lihat ini kayak wajah-wajah pantomim. Iya. Wajahnya ini putih, kemudian badannya ini hitam. Ya. Jadi seakan ketika gelap atau dia muncul di kaca kayak cuman kelihatan kepalanya. Kayak yang dipakai di emoji Bapak itu loh. Nah, cuman mata gini. Iya. Jadi ini gitu. Sebenarnya kalau saya lihat kan awalnya terjadi dari satu ini ya, gambaran atau energi yang tadi kayak selendang itu atau ektoplasma. Ketika orang-orang kemudian datang ke sini dengan tujuan-tujuan tidak baik, mereka berusaha untuk memanipulasi atau mengcopy paste. Jadi ini sebenarnya belum sempurna. Ini ya masih bisa berubah lagi ya. Itu yang berasal dari satu tempat yang tadi membuka segelnya itu, ada satu pintu ya itu yang terbuka. Jadi saat
di sini ada beberapa orang yang mengunjungi dengan tujuan tidak baik, kemudian mereka menyerap itu, dan di sini nggak ada siang dan malam, semuanya sama. Jadi ini seolah-olah menyerupai dengan siapa yang ada di situ. Ini bentuk samaran sebenarnya, Mas. Jadi badannya melihat seperti manusia, karena kita lihat kan tangannya ini sudah sempurna ya, nggak berbulu atau apa, tapi mukanya ini masih seolah-olah mengambil gitu, karena ini belum sempurna, Mas. Jadi cuma mata, hidung, belum ada mulut gitu. Perlahan-lahan, jadi kayak embrio gitu. Dan ini kalau yang saya rasakan jalannya tuh nggak jalan gini. Iya, kayak ngerangka. Iya, benar. Saya merasakan kayak yang terakhir sih. Kalau tak inget-inget, tadi sempat saya ngeliat kan, saya nggak akan pergi jauh gitu. Jadi dia nggak bisa, kaki itu nggak bisa napak 100%. Di bawah tangga ini loh, Mas, pojoknya. Yang di atas atau berbeda? Berbeda. Oke, boleh saya ambil kacamatanya? Kamu kenal dengan yang tadi di atas yang coba komunikasi? Oke. Kalau mau berkomunikasi, silahkan disampaikan apa yang kamu tahu yang ada di sini. Ya, di tanah ini Banyak sekali. banyak apa? Seperti kita yang ada di sini di bawah. Kamu asalnya dari mana sih kalau boleh dikasih tahu? Asli sini. Dari dunia ini atau dunia yang lebih bawah lagi? Yang kamu injak ini. Ini. Dari pojok-pojok itu kita keluar. Itu gerbang kemana kalau boleh saya tahu? Merah. Ada seseorang dari masa lampau yang menancapkan sesuatu di daerah ini. Iya. Agar tidak menjadi satu penyebab mara bahaya. Iya. Dan memang benar, para biayi-biayi Jawa sudah mendoakan tempat ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Lalu? Tetapi semua itu sudah dilanggar, sudah tidak ada lagi, jadi kami semua bebas untuk kemana saja. Siapa yang melanggar itu kalau kami boleh tahu? Nanti kalian Nanti. akan menemukan sendiri. Oke. Tapi tidak semudah itu ketika ini akan ditutup lagi sekarang. Oke. Karena kami sudah membuat semua menjadi seperti kerajaan bagi kita. Oke. Apa tidak ada rencana untuk pulang ke asal kamu? Tidak Kamu bisa. sudah suka di sini, sudah kerasan di sini. Oke, baik. Silakan. Kamu mau tahu apa lagi tentang tempat ini? Tadi di atas diceritakan bahwasanya ada segel yang terbuka. Kemudian banyak makhluk-makhluk yang tidak kita kenali itu muncul. Berapa banyak kalau kamu bisa ceritakan? Kamu sebutkan berapa? Sangat banyak sekali. Yang paling besar ada di mana? Kalau boleh dikasih tahu? Ada di sana. Itu junjungan kita semua. Junjungan. Tapi kalian tidak perlu ke sana. Iya. Kami cuma menanyakan. Karena ada seseorang yang sudah memberikan izin hanya di sini saja. Iya. Tidak boleh mengganggu siapapun. Kami tidak mengganggu. Kemudian ini dari beberapa informasi yang tadi disampaikan Hof pada saat mediumisasi, baik yang parsial, yang ketiga sudah mediumisasi full itu. Hampir full. Selalu mengarahkan ke dulu tempat ini kayak disegel. Ada seseorang yang mengunci tempat ini sehingga tempat ini jadi ya
lumayan aman lah. Tetapi ketika kunci itu terlepas atau dilepas dengan sengaja oleh manusia, entah tahu atau tidak, sadar atau tidak, akhirnya entitas itu bisa bebas. Nah, dari tadi kita selalu diarahkan ke apa ya, ke kayak kunci itu. Iya, itu sebenarnya satu kunci yang sudah terbuka ya, dan saya melihat beberapa orang yang terlibat dalam proyekannya ataupun dalam sesuatu situasi besar pada waktu itu enggak, maaf ya, mereka seperti sudah terpapar energi. Jadi kayak energi nuklir gitu loh, Mas Di. Radiasi ini analoginya ya, bukan di sini ada nuklir, bukan. Kemudian orang ini mengalami sakit-sakitan, kesialan, kebangkrutan, atau hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi lebih banyak terkena bala. Gitu. Oke. Sebegitu besarnya sampai bisa ngefek ke fisik. Iya, karena memang ini oleh para bangsawan dulu, tempat ini memang sudah dinetralisir, dan gunakanlah tempat ini hanya untuk laku-laku yang berkaitan dengan semedi, berdoa, kenegaraan gitu, ataupun untuk menenangkan diri gitu. Saat itu akan dibangun, sebenarnya harus ada izin, tidak hanya tertulis, tetapi izin itu secara metafisik. Seperti halnya harus ada acara seperti selamatan atau sedekah bumi gitu. Kalaupun nanti ini akan dipindah, tapi itu tetap nggak boleh ditutup ataupun dipindah, karena ada sesuatu yang mengikat atau sesuatu yang sudah dulu didoakan ataupun dimantrai, tujuannya untuk menumbali. Menumbali bukan berarti tumbali hewan ataupun manusia, tapi sesuatu hal yang diambil dari sekitar sini gitu, dari batuan vulkanik ataupun sesuatu hal yang tempat itu pun dahulu ketika nggak ditutup akan mengeluarkan air gitu. Jadi kayak ada semburan tertentu gitu. Ternyata semburan itu dikonotasikan ataupun disimbolisasikan, semburan itu dari perut bumi, maksudnya bukan keluar lumpur, bukan, tapi terhubung dengan pintu yang ada di bawah, yang berkaitan dengan dunia alam astral yang ada di bawah tanah. Iya. Biasanya tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang disucikan oleh leluhur kita untuk dipakai untuk berdoa atau selain sebagainya, pastinya juga ditempati oleh para kawulonya yang tidak kelihatan juga. Jadi ketika itu dialihfungsikan menjadi tempat komersil atau dipergunakan untuk tempat pribadi, itu pasti penunggu-penunggu yang dulu diperintahkan untuk menunggu tempat tersebut juga merasa terganggu juga, karena tempat itu kemudian digunakan oleh orang lain yang tidak berkepentingan dalam hal ini, bukan disuruh oleh raja mereka yang memerintahkan untuk menunggu tempat ini. Kalau batu itu sendiri kan dipakai untuk berdoa ya, untuk tirakat, untuk memohon pada Tuhan, dan pastinya di atas batu itu banyak sekali doa dan harapan yang Raden Mas Sai dulu panjatkan, dan mestinya tempat itu juga menjadi tempat yang juga baik, bersih pada awalnya ya. Jadi saya kira tempat itu penuh makna dari segi sejarah dan juga makna lain, dalam artian tempat itu dipakai untuk kebaikan beliau, untuk menjalankan apa yang beliau rencanakan. Di mana letak bangunan atau batu atau peninggalan apapun pada waktu dimulai suatu masa itu ya, itu pasti akan mempunyai makna, dan juga pasti juga ditungguin atau kayak ada paku bumi di situ. Jadi ketika itu dipindah, pastinya keseimbangan ini kan juga berubah juga. Jadi saya kira kalau memindahkan arca atau dan sebagainya dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan maupun makna-makna yang dulu pernah dibangun ketika tempat itu ditempati atau difungsikan oleh leluhur kita, itu juga saya kira kurang baik ya. Saya kira itu. Pasti? Ya Om. Iya. Ih, gede banget ya Om batunya. Iya, tapi ini seperti singgasana loh Mas.
Ya Mas rasakan apa sekarang? Benturan energi Om. Jadi ada kayak ada kutub positif negatif. Kayak kalau pola magnet itu ada yang naik turun kayak gitu loh. Iya. Kalau saya sih recharge banget sampai sini. Ini kan kita ada di bawah pohon kantil. Jadi Sobat Javanica selama ini kalau mungkin tanya ya atau belum tahu pohon kantil ini seperti ini pohon aslinya. Ini bunga kantilnya, kantil putih. Ini gede ya ininya pohonnya ya. Iya. Kemudian ini Om, tadi kan kita diarahkan untuk menemukan satu lokasi yang konon katanya dianggap sebagai kunci untuk apa ya? Untuk menyegel batas dari dunia bawah dengan dunia yang di tengah seperti itu. Kenapa kok Om Ho tadi mengarahkan ke titik ini? Itu agak sini aja pasti. Oke. Kita ngerasain sini aja. Boleh dipegang ya? Kita masuk suruh megang kok. Gitu. Wah. Kalau zaman dulu dipergunakan untuk duduk Mas, kayak selo gilang gitu loh. Kalau saya menafsirkannya demikian, jadi ada raja-raja yang duduk di sini, ataupun seorang pangeran, ataupun memimpin satu kerajaan, dan banyak energi, sebenarnya ini energi sangat-sangat positif gitu. Tetapi fungsinya memang dulu untuk di bawahnya untuk menutup sesuatu. Jadi ada beberapa batu yang menyerupai, tetapi berbeda dengan ini. Jadi ini yang lebih tinggi pasti. Dan memang beliau tadi yang pertama ya, yang masuk itu memang beliau salah satu penggawa atau panglima yang ada di sini. Yang di mobil tadi ya? Iya, dan ini memang seperti gerbang antar dimensi kalau versi saya yang saya lihat Mas. Jadi ada seperti pusaran dan warna hijau lumut di sini mengingatkan dengan pantai selatan itu. Mungkin ya nilai sakralnya itu di situ ya, nggak hanya sakral hanya sebatas tempat ini katakanlah misal bertuah atau mendatangkan rezeki ini itu dan sebagainya, tapi nilai sejarah ini sebenarnya yang mungkin menurut Om Ho jauh lebih mahal dari itu semua. Itu sama ya mungkin ini hanya bentuk simbolik ya, tapi nilai historisnya nilainya yang itu nggak akan bisa diulang gitu. Walaupun itu kemudian dikembalikan di tempat awal, tapi dari pemindahnya itu pun juga sudah mengubah sejarah itu sendiri. Bikin saya penasaran. Ini kan tadinya dipindah, kemudian ada masalah datang. Andaikan ini dikembalikan ke tempat dulu pertama kali dipindah, apakah itu akan merubah kondisinya atau sama saja? Itu masih 50-50 sih. 50-50. Belum tentu kembali seperti semula berarti. Ya ibarat kata seperti halnya paku yang sudah ditancap, dicabut dia kan akan meninggalkan ini bekas gitu. Belum tentu pas ininya pas, ya. Dulu nanti mau ditancapkan lagi tentunya akan susah, sehingga ini menjadi pelajaran bersama ya. Sebelum mengambil keputusan harus didiskusikan matang-matang. Betul. Kedepannya seperti apa, jadi tidak boleh dipikirkan sepihak. Apalagi pikiran sepihak ini dilatari hanya untuk keuntungan dunia semata. Terus ya Mas. Ada lagi yang mau disampaikan atau diteruskan dari cukup? Saya juga cukup saya rasa. Sebelum kita pamitan Om, kita ingatkan buat teman-teman Sobat Javanica semuanya buat terus dukung channel Kisah Tanah Jawa. Kita juga bersyukur ya Om, kemarin kita juga sudah diajak collab di jurnal kisah misteri semoga nanti kita bisa berlanjut ya. Dan jurnal kisah misteri insya Allah nggak terbatas di Tanah Jawa, tapi juga di Nusantara, bahkan secara global. Atau kan siapa tahu bisa ke Thailand, ke Jepang, atau ke Eropa kan. Mantap. Nggak tahu kan itu, amin aja. Amin. Ya, dan untuk teman-teman Sobat Javacil ya, untuk pemanasan sebelum nonton KTJ mungkin bisa DTJ dulu. Iya, dongeng Tanah Jawa. Ya, sama subscribe, like dan semuanya. Dan yang mungkin baru di perjalanan atau di sambi-sambi nanti juga bisa ngedengerin di podcast Tanah Jawa. Nanti di bisa Noise. Download. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua dan tentunya pengelola ya di sini termasuk yang sudah mengizinkan Kanjeng Nunggi juga. Kemudian untuk gudang digital yang sudah mensupport dan memberikan fasilitas yaitu piranti-piranti yang mutakhir untuk kita syuting pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang gemar dan hobi fotografi serta videografi dapat mengunjungi dan juga berbelanja tentunya, memborong perlengkapan seni fotografi dan videografi hanya di gudang digital. Lokasinya di Jalan Gejayan paling pojok selatan Yogyakarta. Dan tentunya
setelah belanja-belanja bisa mampir ke gudang kopi. Wih, mantap. Oke, kita tutup akhir kata. Panutan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Ya, Mas Di.